Cita Waga, syair ke-40. Cerita terjadinya syair ini dalam kisah 500 biku. 500 biku yang berasal dari Sawati setelah memperoleh cara-cara bermeditasi dari Sang Buddha, mengadakan perjalanan sejauh 100 yojana dari Sawati dan tiba pada sebuah hutan yang besar. Suatu tempat yang cocok untuk melaksanakan meditasi. Banyak makhluk halus yang berdiam pada pohon-pohon di hutan tempat para biku tinggal. Para makhluk halus itu merasa tidak sesuai berdiam di pohon bersama-sama mereka. Para makhluk halus itu kemudian turun dari pohon dan berpikir, para biku itu hanya bermeditasi untuk 1 malam saja. Biarlah aku mengalah dan menyingkir dari pohon. Tetapi sampai dini hari, para biku itu belum pergi juga. Celaka, jangan-jangan para biku itu akan tinggal di sini sampai akhir masa wasa. Maka aku dan keluargaku terpaksa harus tinggal di tanah dalam waktu yang lama. Pikir makhluk-makhluk halus itu lagi. Mereka segera berunding dan memutuskan untuk menakut-nakuti para biku tersebut pada malam harinya. Dengan membuat suara-suara dan hal-hal aneh yang menakutkan, mereka memperlihatkan tubuh tanpa kepala, kepala tanpa tubuh, kerangka-kerangka yang berjalan mondar-mandir, dan sebagainya. Biku-biku sangat terganggu dengan tingkah laku mereka, dan akhirnya meninggalkan tempat itu, kembali menghadap Sang Buddha, serta menceritakan segala yang terjadi. Setelah mendengarkan laporan mereka, Sang Buddha mengatakan bahwa hal itu terjadi karena mereka pergi tanpa membawa apa-apa. Mereka harus kembali ke hutan itu dengan membawa sesuatu yang sesuai atau cinta kasih. Kemudian Sang Buddha mengajarkan Metta Sutta atau sutta pengembangan cinta kasih kepada mereka, diawali dengan syair berikut. Hal-hal inilah yang perlu dilakukan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan dan bermanfaat mencapai ketenangan sempurna atau nibbana. Ia harus tepat guna, jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, dan seterusnya. Biku-biku diharapkan untuk mengulang kembali sutta itu pada saat mereka tiba di pinggir hutan dan berada di wihara. Para biku pergi kembali ke hutan dan melakukan pesan Sang Buddha. Makhluk halus penunggu pohon mendapat pancaran cinta kasih dari biku-biku. Mengetahui bahwa para biku sebenarnya tidak ingin mengganggu mereka, para makhluk halus membalas dengan menyambut selamat datang dan tidak mengganggu lagi. Di hutan itu tidak ada lagi suara-suara dan penglihatan-penglihatan yang aneh. Dalam suasana damai, biku-biku bermeditasi dengan objek tubuh jasmani, dan mereka memperoleh perealisasian bahwa tubuh ini rapuh dan tidak kekal keberadaannya. Dari wihara Jetawana, Sang Buddha dengan kekuatan batinnya mengetahui kemajuan batin biku-biku itu dan mengirimkan cahaya agar membuat mereka merasakan kehadiran beliau. Kepada mereka Sang Buddha berkata, "Para biku, seperti apa yang kalian telah realisasikan, tubuh ini sungguh-sungguh tidak kekal dan rapuh, seperti sebuah tempayan tanah." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair ke-40 berikut ini. Dengan mengetahui bahwa tubuh ini rapuh bagaikan tempayan, hendaknya seseorang memperkokoh pikirannya bagaikan benteng kota dan melenyapkan mara dengan senjata kebijaksanaan. Ia harus menjaga apa yang telah dicapainya dan hidup tanpa ikatan lagi. 500 biku itu mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma itu berakhir.